Saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Saya Rahma Khairunisa Rizkyana dengan NPM akhir 381. Perkenalkan, saya Hera Priliadian Pramesti dengan NPM akhir 400. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilila dengan NPM akhir 414. Perkenalkan, nama saya Artika Nadia Ramadhani dengan NPM akhir 417. Masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi PPE. PPE sendiri ini ada properti, pabrik, dan peralatan, juga dikenal sebagai aset tetap atau aset pabrik, yang mana merupakan aset berwujud yang digunakan untuk keperluan operasi bisnis, untuk produksi, penyedia jasa, disewakan, atau keperluan administratif, yang mana diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Contohnya ada tanah, bangunan, dan mesin. Karakteristik utama dari PPE ini sendiri, yang pertama ada digunakan dalam operasi bukan untuk dijual kembali. PPE hanya mencakup aset yang digunakan dalam aktivitas bisnis normal, bukan aset untuk investasi atau dijual. Yang kedua, bersifat jangka panjang dan disusutkan. PPE memberikan manfaat selama beberapa tahun dan nilainya dialokasikan melalui penyusutan, kecuali tanah yang biasanya tidak disusutkan kecuali mengalami penurunan nilai. Yang ketiga, memiliki bentuk fisik. PPE memiliki wujud nyata dan berbeda dari aset tidak berwujud seperti paten. Namun, PPE tidak menjadi bagian langsung dari produk yang dijual. Selanjutnya ada akuisisi PPE. Perusahaan menilai PPE umumnya berdasarkan biaya historis. PPE diakui sebagai aset jika biayanya dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Komponen biaya PPE itu sendiri, yang pertama ada harga pembelian, termasuk biaya masuk, aset yang tidak dapat dikembalikan, dan dikurangi diskon atau rabat. Yang kedua ada biaya tambahan, seperti pengiriman dan instalasi yang diperlukan agar aset siap digunakan. Metode penilaian PPE ini ada dua. Yang pertama, ada metode biaya atau cost model. Paling umum digunakan karena lebih murah dan praktis. Yang kedua, ada metode revaluasi atau nilai wajar, menghasilkan nilai aset dan menyusutkan yang lebih tinggi sehingga laba bersih bisa lebih rendah. Selanjutnya ada biaya tanah, mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menyiapkan tanah agar sesuai tujuan perusahaan. Biaya tersebut meliputi, yang pertama ada harga pembelian tanah, yang kedua biaya penutupan seperti biaya hukum, hak milik, dan pencatatan. Yang ketiga ada biaya persiapan tanah seperti peralatan, pembersihan, dan penimbunan. Yang keempat ada pembebanan beban seperti penghapusan hak gadai atau hipotek. Yang kelima ada perbaikan permanen seperti trotoar atau saluran drainase. Jika perusahaan menanggung kewajiban seperti pajak tertunggak atau hak gadai, biaya tersebut ditambahkan ke total biaya tanah perbaikan permanen oleh pemerintah juga dibebankan ke akun tanah. Sedangkan perbaikan yang memiliki umur terbatas seperti jalan masuk, pagar, tempat parkir, dicatat sebagai perbaikan lahan dan disusutkan. Tanah umumnya diklasifikasikan sebagai bagian dari PEE, namun ada dua. Jika untuk spekulasi, tanah diklasifikasikan sebagai investasi. Jika untuk dijual kembali, diklasifikasikan sebagai inventaris. Selanjutnya ada biaya bangunan. Biaya bangunan ini termasuk semua pengeluaran langsung dari penggalian hingga penyelesaian konstruksi bangunan gedung. Antara lain, poin pertama ada biaya material, seperti tenaga kerja dan overhead selama pembangunan.
Poin kedua ada biaya profesional, seperti menggunakan arsitek dan konsultan, dan juga izin bangunan. Pembongkaran bangunan lama yang ada di atas tanah dikaitkan dengan biaya tanah, bukan bangunan baru, karena tujuannya untuk menyiapkan tanah agar siap digunakan. Biaya yang tidak boleh dikapitalisasi yaitu ada biaya promosi pembukaan gedung, lalu ada kerugian operasional awal, dan terakhir ada biaya administrasi umum. Semua biaya yang dikapitalisasi harus terkait langsung dengan persiapan bangunan untuk digunakan. Selanjutnya ada biaya peralatan. Biaya peralatan mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh dan menyiapkan peralatan agar siap digunakan. Jenis peralatan meliputi mesin, furnitur, peralatan kantor, dan perlengkapan pabrik. Komponen biaya peralatan meliputi yang pertama ada harga pembelian, kedua biaya pengiriman dan penanganan, yang ketiga asuransi selama pengiriman, yang keempat biaya pondasi khusus jika diperlukan, yang kelima biaya perakitan dan pemasangan, yang keenam ada biaya uji coba atau trial run. Semua biaya ini dikapitalisasi karena berkontribusi pada kesiapan peralatan untuk digunakan. Selanjutnya, aset yang dibangun sendiri. Ini terdapat biaya yang meliputi biaya bahan baku langsung dan biaya upah pekerja langsung. Lalu kedua, biaya overhead yang dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama, tidak memasukkan biaya tetap. Kedua, memasukkan sebagian dari seluruh biaya overhead ke dalam proses konstruksi. Metode kedua ini digunakan secara luas oleh banyak perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya pinjaman selama konstruksi. Nah, terdapat 3 pendekatan yang telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang dikeluarkan dalam pembiayaan pembangunan properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama yaitu tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman selama konstruksi. Yang kedua yaitu bebankan konstruksi dengan semua biaya pinjaman dana yang digunakan, baik yang dapat diidentifikasi maupun tidak. Yang ketiga yaitu kapitalisasikan hanya biaya pinjaman aktual yang dikeluarkan selama konstruksi. Selanjutnya yaitu terdapat aset yang memenuhi syarat dan periode kapitalisasi. Untuk aset yang memenuhi syarat, kapitalisasi biaya pinjaman ini meliputi aset yang sedang dibangun untuk penggunaan perusahaan sendiri, dan aset yang ditunjukkan untuk dijual atau disewakan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk diproduksi. Sedangkan periode kapitalisasi yaitu sebuah periode waktu yang dimana perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman. Periode ini itu dimulai dengan adanya 3 kondisi. Yang pertama yaitu pengeluaran untuk aset sedang dilakukan. Yang kedua yaitu kegiatan yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar siap digunakan atau dijual sedang berlangsung. Yang ketiga yaitu biaya pinjaman sedang dikeluarkan. Kapitalisasi berakhir saat aset siap digunakan. Selanjutnya yaitu jumlah yang dikapitalisasi. Jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi bervariasi, tergantung pada apakah ada utang khusus yang telah dikeluarkan untuk menandai proyek atau apakah proyek tersebut didanai dari kewajiban utang umum perusahaan. Di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu jika menggunakan utang khusus, biaya pinjaman aktual ini dikapitalisasi, dikurangi dengan pendapatan dari investasi dana yang belum dipakai. Yang kedua yaitu jika penggunaan utang umum digunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman berdasarkan jumlah utang dan tingkat bunga masing-masing. Yang terakhir yaitu jumlah yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi bunga aktual yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Dalam pengungkapan, untuk setiap periode, entitas ini akan mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut, dan tingkat kapitalisasi ini digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman
yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Penilaian PPE atau bisa disebut penilaian properti, pabrik, dan peralatan. Nah, perusahaan harus mencatat properti, pabrik, dan peralatan, yaitu yang pertama pada nilai wajar dari apa yang mereka serahkan atau yang kedua pada nilai wajar dari aset yang diterima, sehingga mana yang lebih jelas terlihat. Namun, proses akuisisi aset terkadang mengaburkan nilai wajar. Nah, di penilaian PPE ini mempunyai jenis masalah akuntansi, yaitu yang pertama ada diskon tunai yang merupakan potongan atas pembayaran segera, dan yang kedua kontrak pembayaran ditanggungan, yaitu di mana perusahaan menghitung aset yang dibeli berdasarkan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari imbalan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkontrak pada tanggal transaksi. Dan yang ketiga, pembelian lump sum atau pembelian sekaligus yang merupakan alokasikan total biaya di antara berbagai aset yang dibeli berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Yang keempat, yaitu penerbitan saham ini ketika perusahaan memperoleh aset dengan menerbitkan surat berharga seperti saham, saham biasa, nilai nominal, atau nilai yang ditetapkan dari saham tersebut gagal mengukur biaya aset dengan tepat. Jika perdagangan saham aktif, maka harga pasar saham ini yang diterbitkan merupakan indikasi wajar dari biaya aset yang diperoleh dan saham ini merupakan ukuran yang baik dari harga setara kas saat ini. Pertukaran aset non-moneter. Nah, akuntansi yang tepat untuk pertukaran aset non-moneter seperti properti, pabrik, dan peralatan yang masih kontroversial. Nah, beberapa pihak berpendapat bahwa perusahaan harus menghitung jenis pertukaran ini berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima dengan keuntungan atau kerugian yang diakui. Nah, pihak lain percaya bahwa mereka harus menghitung pertukaran berdasarkan jumlah tercatat atau nilai buku aset yang diserahkan tanpa tanpa keuntungan atau kerugian yang diakui. Sehingga pihak lain ini lebih menyukai pendekatan yang mengakui kerugian dalam semua kasus, tetapi menunda keuntungan dalam situasi khusus. Pada umumnya, berdasarkan menghitung pertukaran aset non moneter berdasarkan nilai wajar, aset yang diserahkan pada umumnya, perusahaan menghitung pertukaran aset non-moneter ini berdasarkan yang pertama nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, sehingga mana yang lebih jelas dan lebih terbukti. Dengan demikian, perusahaan harus segera mengakui keuntungan atau kerugian atas pertukaran tersebut dengan alasan pengakuan segera adalah bahwa sebagian besar transaksi memiliki substansi komersial dan oleh karena itu keuntungan dan kerugian harus diakui. Makna substansi komersial. Nah, nilai wajar adalah dasar untuk mengukur aset yang diperoleh dalam pertukaran non-moneter. Jika transaksi tersebut memiliki substansi komersial, dan pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Mudahnya, yaitu jika posisi ekonomi kedua belah pihak
maka transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Namun, perusahaan mengut- bagaimana jika perusahaan menukar aset yang serupa seperti satu truk dengan truk lainnya? Bahkan dalam pertukaran aset yang serupa, perubahan posisi ekonomi perusahaan dapat terjadi. Misalnya, katakanlah masa manfaat truk ini yang diterima jauh lebih lama daripada truk yang diserahkan, sehingga arus kas untuk truk dapat berbeda secara signifikan. Akibatnya, transaksi tersebut memiliki substansi komersial dan perusahaan harus menggunakan nilai wajar sebagai dasar untuk mengukur aset yang diterima dalam pertukaran tersebut. Nah, untuk membuat penentuan ini, mereka harus mengevaluasi dengan cermat karakteristik arus kas dari aset yang dipertukarkan dalam dalam ilustrasi 10.8 ini mempunyai dua situasi pertukaran aset dan akuntansi yang terkait, yaitu ada ti- tipe yaitu tipe of exchange, yaitu dibagi menjadi dua. Nah, yaitu yang pertama ada exchange has commercial substance, yang kedua exchange lacks commercial substance. Dan yang kedua yaitu accounting quiz. Dan yang kedua yaitu accounting quittance. Yang telah dibagikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah reko- recognize points and yang pertama adalah recognize gains and losses immediately, dan yang kedua defer gains and losses. Situasi rugi atau memiliki substansi komersial. Situasi rugi yang memiliki substansi komersial. Nah, ketika suatu perusahaan menukar aset non-moneter dan terjadi kerugian, maka perusahaan mengakui kerugian tersebut jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Dengan alasannya, yaitu perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jika kerugian ditangguhkan, maka aset akan dinilai terlalu tinggi. Contoh pada situasi rugi yang memiliki substansi komersial. Nah, contohnya contohnya implementation process atau bisa disebut PA menukar contohnya yaitu implementation process atau PA menukar mesin bekasnya dengan model baru di Gerard Business Solution NV. Pertukaran memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku sebesar 8.000 euro atau biaya awal sebesar 12.000 euro dikurangi 4.000 euro dengan akumulasi penyusutan dan nilai wajar sebesar 6.000 euro, dan mesin model baru memiliki harga 16.000 euro. Untuk mesin bekas, Gerard memberi harga subsidi untuk mesin bekas, Gerard memberi harga subsidi tukar tambah senilai 9.000 euro. Maka, implementation process menghitung biaya aset baru tersebut sebagai berikut.
Dalam ilustrasi 10.11, perhitungan biaya mesin baru ini terdapat yaitu daftar harga mesin baru sebesar 16.000 euro dikurangi dengan tunjangan tukar tambah untuk mesin bekas sebesar 9.000, maka pembayaran tunai jatuh tempo sebesar 7.000. Selanjutnya, ditambah dengan nilai wajar mesin bekas sebesar 6.000, sehingga total biaya mesin baru secara keseluruhan yaitu sebesar 13.000 euro. Pemerasan informasi mencatat transaksi ini sebagai berikut, yaitu ada equipment atau peralatan sebesar 13.000. Nah, ini adalah nilai perolehan awal dari aset tetap atau misal mesin atau peralatan yang dijual atau dilepas. Dan yang kedua adalah akumulasi depreciation equipment atau bisa disebut akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.000. Ini adalah akumulasi depresiasi yang sudah dibukukan atas aset tersebut sampai saat dijual atau dilepas. Selanjutnya, yang ketiga adalah loss on disposal of equipment atau kerugian atas pembuangan peralatan sebesar 2.000. Ini adalah kerugian yang diakui akibat penjualan aset karena nilai tercatat aset lebih tinggi daripada kas yang diterima. Selanjutnya, yang kelima yaitu equipment atau peralatan sebesar 12.000. Ini adalah nilai nilai buku aset yang dikeluarkan atau dihapus dari pembukuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu cash atau uang tunai sebesar 7.000. Ini adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan aset. Maka dalam ilustrasi 10.12, perhitungan kerugian pembuangan barang bekas mesin yaitu nilai wajar mesin bekas sebesar 6.000 dikurangi dengan nilai buku mesin bekas sebesar 8.000. Maka total kerugian atas pembuangan mesin besar sebesar 2.000. Situasi untung yang memiliki substansi komersial. Nah, pada umumnya, perusahaan mencatat biaya atau cost aset non-moneter yang diperoleh dari pertukaran dengan aset non-moneter lainnya pada yang pertama adalah nilai wajar aset yang diserahkan dan yang kedua segera mengakui keuntungan. Terdapat contoh situasi untung yang memiliki substansi komersial. Nah, di situasi untung yang memiliki substansi komersial pada contohnya yaitu interstate Interstate Transportation Company menukar sejumlah truk bekas atau ditambah dengan uang tunai dengan kendaraan semi truk. Nah, truk bekas memiliki nilai buku gabungan sebesar 42.000 dolar atau biaya 64.000 dolar dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 22.000 dolar dan agen pembelian interstate yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar wajar sebesar
$49.000. Maka uang tunai yang harus dibayarkan oleh Interstate adalah sebesar $11.000. Sehingga dalam ilustrasi 10.13 ini terdapat nilai wajah truk yang dipertukarkan sebesar $49 ditambahkan dengan dibayar tunai sebesar 11.000 mata maka total maka total biaya truk gandeng atau semi truk sebesar $60.000. Interstate mencatat transaksi pertukaran yaitu yang pertama Anda truk atau semi truk sebesar 60.000. Nah, ini adalah nilai truk baru yang diterima. Yang kedua adalah akumulasi Yang kedua adalah akumulasi depreciation tax atau bisa disebut akumulasi depresiasi truk sebesar 22.000. Ini adalah menghapus akumulasi depresiasi untuk truk lama. Selanjutnya yang ketiga yaitu truk atau used atau lama, truk lama. Sebesar 60.000 ini adalah menghapus nilai perolehan truk lama. Selanjutnya yang keempat yaitu gain on disposal of trucks atau keuntungan dari pembuangan truk sebesar 7.000 ini adalah mengakui keuntungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu cash atau uang tunai sebesar 11.000 ini adalah kas yang diterima atau dibayarkan tergantung konteksnya. Sehingga dalam ilustrasi 10.14, perhitungan keuntungan atas pelepasan barang bekas truk, yaitu nilai wajar truk bekas sebesar $49. Kemudian biaya dalam ilustrasi 10.14 perhitungan keuntungan atas pelepasan barang bekas truk yaitu ada nilai wajar dalam ilustrasi 10.14 perhitungan keuntungan atas pelepasan barang bekas truk yaitu nilai wajar truk bekas sebesar $49. Kemudian biaya truk bekas sebesar 64.000. Selanjutnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 22.000. Maka totalnya nilai buku maka total nilai buku maka total nilai buku truk bekas sebesar 42.000. Namun 42.000 ini dari total nilai buku truk bekas dikurangi dengan nilai wajar truk bekas sebesar 49.000. Maka total keuntungan dari pembuangan truk bekas secara keseluruhan sebesar $7.000. Tukaran aset tidak memiliki substansi komersial. Nah, kini asumsikan bahwa pertukaran yang dilakukan oleh Interstate Transportation Company pada situasi untungnya memiliki substansi komersial, ini tidak memiliki substansi komersial.
maka Interstate akan menangguhkan keuntungan sebesar $7.000 dan mengurangi basis perhitungan Smithers. Ringkasan pengakuan keuntungan dan kerugian dari pertukaran aset non-moneter. Nah, hitung total keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Jumlah ini sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dengan nilai buku aset yang diserahkan, yaitu yang telah dibagikan menjadi dua, yaitu yang pertama, jika pertukaran memiliki substansi komersial, maka akui seluruh keuntungan atau kerugian. Dan yang kedua, yaitu jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hibah pemerintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk pengalian sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan aktivitas operasi entitas tersebut. IFRS menetapkan bahwa hibah diakui sebagai pendapatan atau pendekatan pendapatan dengan suatu basis sistematis yang dapat ditandingkan match dengan biaya terkait yang ditujukan untuk dikompensasikan. Lalu penjualan aset tetap. Spectrum Act menerima subsidi 500.000 dari pemerintah untuk membeli peralatan laboratorium sebesar 2 juta, masa manfaat 5 tahun, dan depresiasi dengan metode garis lurus. IFRS memperkenalkan AG untuk mencatat hibah ini dengan salah satu dari dua cara tersebut. Yang pertama ada mengkredit deferred grant revenue untuk subsidi dan mengamortisasi pendapatan hibah yang ditangguhkan selama 5 tahun. Kedua, mengkredit lab equipment untuk subsidi dan mendepresiasikan jumlah ini selama 5 tahun. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu hibah untuk kerugian massa. Flyaway Airlines telah mengalami kerugian operasional yang besar selama 5 tahun terakhir. Perusahaan tersebut kini hanya memiliki sedikit likuiditas yang tersisa dan sedang mempertimbangkan kebangkrutan. Pemerintah kota Plentyville tidak ingin kehilangan layanan penerbangan dan merasa memiliki tanggung jawab terkait kerugian maskapai tersebut. Oleh karena itu, pemerintah kota setuju untuk memberikan hibah tunai sebesar 1 juta kepada maskapai tersebut untuk membayar kreditornya sehingga maskapai tersebut dapat melanjutkan layanannya. Karena hibah tersebut diberikan untuk membayar jumlah yang terutang kepada kreditor atas kerugian masa lalu, Flyaway Airlines harus mencatat pendapatan tersebut pada periode saat diterima. Pencatatannya yaitu cash sebesar 1 juta di debit dan pendapatan hibah sebesar 1 juta di kredit. Kemudian contoh yang ketiga yaitu hibah untuk pinjaman kota, biaya pinjaman kota. Yaitu Puerto Aloha mendorong perusahaan teknologi tinggi TechSmart untuk memindahkan pabriknya ke Puerto Aloha. Kota tersebut telah setuju untuk memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 10 juta dengan pinjaman yang dibayarkan pada akhir 10 tahun, dengan ketentuan bahwa TechSmart akan memperkerjakan sedikitnya 50% tenaga kerjanya dari komunitas Puerto Aloha selama 10 tahun ke depan. Tingkat pinjaman tambahan TechSmart adalah 9%. Jadi pencatatannya yaitu cash sebesar 6.499.300 di debit dan catatan utang sebesar 6.499.300 di kredit. Kemudian ada biaya setelah perolehan. Biaya setelah perolehan mengakui biaya setelah tanggal perolehan sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Bukti manfaat ekonomi masa depan mencakup peningkatan yaitu masa manfaat,
jumlah produk yang dihasilkan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian terdapat jenis pengeluaran utama, yaitu yang pertama ada penambahan. Penambahan adalah kapitalisasi biaya penambahan ke akun aset. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan atau penggantian. Perbaikan atau penggantian adalah hapus biaya dan akumulasi penyusutan pada aset lama dan akui setiap keuntungan atau kerugian. Kemudian yang ketiga yaitu penataan ulang dan reorganisasi adalah biaya pengeluaran biaya penataan ulang dan reorganisasi sebagai beban. Kemudian yang terakhir yaitu perbaikan. Perbaikan ini terdapat dua, yaitu perbaikan biasa, yaitu biaya perbaikan saat terjadi. Sedangkan biaya perbaikan besar yaitu hapus biaya dan akumulasi penyusutan aset lama dan akui keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, pelepasan PPE. Perusahaan dapat menghentikan pengakuan aset tetap secara sukarela atau melepaskannya dengan cara 4. Yang pertama ada penjualan, kedua pertukaran, ketiga konversi dipaksa, atau yang terakhir diabaikan atau ditinggalkan. Depresiasi harus dilakukan sampai dengan tanggal pelepasan aset tetap tersebut. Lalu penjualan aset tetap. Contohnya, Bharat Group telah mencatat penyusutan mesin seharga 18.000 selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Jika perusahaan menjual mesin pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000, maka Bharat harus mencatat depresiasi pada tanggal penjualan tersebut. Sebagai berikut, depreciation expense 600, accumulated depreciation machinery 600. Selanjutnya, Bharat membuat jurnal untuk mencatat penjualan aset sebagai berikut. Cash-nya 7.000, accumulated depreciation machinery 1.400, machinery-nya 18.000, lalu pain of disposal of machinery-nya 400. Lalu penjualan aset tetap. Terkadang aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi dipaksa, seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau kasus hukum. Perusahaan harus melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan, misalkan dari penetapan kasus hukum atau pemulihan asuransi, jika ada dengan nilai buku aset tersebut sebagai keuntungan atau kerugian. Perusahaan memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti halnya pada jenis pelepasan PPE lainnya. Baik, sekian pemaparan yang sudah saya dan teman saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.